Oke sobat calon guru semuanya, setelah kita itu menuntaskan pengisian DRH dan juga pemberkasan di akun SSCASN tentunya. Di sini kita akan menuju langkah berikutnya ya, yaitu untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini dari BKN telah menerbitkan yaitu surat edaran terkait tentang usul penetapan NI P3K dan juga bersamaan dengan yang NIP CPNS teman-teman. Dan pada video ini kita akan mencari tahu yaitu kira-kira kapan penetapan TMT P3K tahap 1, kemudian kapan kita kira-kira untuk menerima gaji pertamanya dan berapa gaji R1-L, kemudian SR2-L, serta R3-L untuk perjabatannya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari BKN ini telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 14 Januari 2005 kemarin, yaitu terkait tentang usul penetapan nomor induk ASN ya tahun anggaran 2024, yang mana untuk tahapan berikutnya setelah teman-teman lulus seleksi itu melakukan pemberkasan, kemudian di sini dilakukan usul penetapan nomor induk P3K. Dan tentunya di sini untuk pemberkasan untuk yang P3K tahap 1 ya, itulah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum mengakhiri proses pengisian DRH ini segera saja setelah benar semua ya, setelah dikoreksi berulang kali, maka bisa nih untuk segera diakhiri proses pengisian DRH. Dikarenakan kalau misalkan kita lihat jadwal ya, untuk P3K tahap 1 itu kan batas akhir untuk menyampaikan kelengkapan dokumen itu adalah tanggal 31 Januari 2025. Nah, terkait dengan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah di sini seperti halnya ada pas foto, kemudian ada ijazah asli dan lain sebagainya. Tentunya di sini kalau misalkan kita sesuaikan dengan akun SSCASN untuk yang saat ini, di sini untuk yang diunggah itu adalah ada 4 berkas teman-teman, yaitu diantaranya di sini ada SKCK, kemudian DRH, kemudian surat bebas nafsa dan juga surat keterangan sehat. Dan ini sudah dikonfirmasi dari BKN, yaitu untuk berkas-berkas lainnya termasuk surat pernyataan 5 poin sampai dengan pas foto itu menggunakan berkas yang digunakan untuk dulu ketika kita itu melakukan pendaftaran ya. Maka ketika teman-teman di sini sudah mengakhiri proses pengisian DRH, tampilannya akan seperti ini, yaitu untuk tombol lihat ini akan muncul di semuanya, sedangkan untuk yang file surat pernyataan 5 poin sampai dengan di pas foto ini adalah kita nggak bisa mengunggah ulang teman-teman. Dan ciri-ciri kita telah selesai melakukan pengisian DRH itulah ketika di sini tampilannya sudah seperti ini, yaitu ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K tahun 2024, terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Pastikan teman-teman sudah tampilannya seperti ini ya, yaitu sebelum tanggal 31 Januari nanti. Dan pada surat edaran ini dapat kita tahu bahwasanya setelah teman-teman melakukan pengisian DRH maksimal nanti tanggal 31 Januari 2025, ini adalah sesuai dengan jadwal pengadaan CASN untuk P3K tahap 1, maka di sini nanti dilakukan penyampaian dokumen usul penetapan nomor induk ASN ya. Ya, mana di sini adalah untuk P3K tahap 1 itu usul penetapan nomor induk P3K ini nanti yang melakukan adalah instansi. Ini dimulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025. Dan selanjutnya di sini kita ketahui yaitu pada poin terakhir teman-teman ya, yaitu di sini di poin ke-11 yaitu untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN ditetapkan terhitung mulai dari tanggal 1 ya, yaitu di bulan berikutnya, dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K maupun juga CPNS ya kepada kepala BKN adalah untuk instansi pusat, dan juga kepada kepala kantor regional BKN adalah untuk yang instansi daerah. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kira-kira nanti TMT P3K tahap 1 itu kira-kira kapan sih nantinya? Jadi kalau misalkan kita merujuk pada poin yang ke-11 inilah mulai dari tanggal 1 yaitu 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul. Jadi kalau misalkan instansi kita itu melakukan usul penetapan NIP P3K tahap 1 misalkan tanggal 1 Februari,
berarti nanti kita tunggu yaitu pada bulan Maret ya. Semoga saja memang benar nanti di bulan Maret itu TMT kita sebagai ASN ini sudah full diangkat ya, dan nanti akan tertera pada SK P3K. Namun meskipun demikian tentunya nanti kita selalu memantau ya perkembangan terkini dari instansi kita, termasuk juga nanti untuk penandatanganan kontrak kerja kita teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwasannya untuk proses alur kalau misalkan kita mengacu pada timeline yang dipublikasikan oleh salah satu instansi ini sangat panjang juga ya. Jadi setelah kita melakukan mengakhiri proses pengisian DRH tanggal 31 Januari ini ya misalkan, maka nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari itu baru dilakukan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, katakanlah di sini dari instansi ya ini melakukan usul penetapan nomor induk P3K. Selanjutnya di sini memerlukan setidaknya kalau misalkan kita melihat pada peraturannya itu memerlukan waktu sekitar 25 hari ya untuk proses yang ada di BKN. Jadi nanti kita pantau saja 1 bulan setelah di bulan Februari sesuai dengan penanggalannya, maka TMT kita itu nanti akan ditetapkan ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah nanti kita mendapatkan pertek BKN, maka berikutnya akan dilakukan pengangkatan P3K. Nah, untuk pengangkatan P3K tentunya di sini nanti kita tanda tangan perjanjian kerja ya, sekaligus nanti setelah itu penyerahan SK, mengambil sumpah janji biasanya, dan berikutnya nanti kita akan mendapatkan SPMT. Kita nanti tugasnya di mana, dan setelah itu barulah nanti kita mendapatkan pembayaran gaji P3K. Nah, kira-kira untuk penentuan gaji P3K itu besarannya didasarkan pada apa? Dan berikutnya adalah untuk rincian gaji pokok ya, berdasarkan dari peraturan terbaru tentang gaji P3K yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2024 kemarin. Nah, untuk penentuan penggajian inilah didasarkan dari golongan P3K berdasarkan pada ijazah ya. Golongan 1 adalah ijazah SD, kemudian golongan 4 SMP, kemudian golongan 5 itu adalah SLTA ataupun juga D1, kemudian golongan 6 D2, sementara untuk golongan 7 itu adalah D3, kemudian golongan 9 itu adalah S1 atau D4, kemudian S2 itu golongan 10, dan juga S3 itu adalah golongan 11 ya. Kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan dulu mendaftarnya menggunakan ijazah SD, berarti di sini kita masuk di sini yaitu golongan 1. Sehingga gajinya adalah Rp1.938.500 ya. Kalau misalkan kalian menggunakan ijazah SMP, maka di sini masuknya itu di golongan ini ya, yaitu golongan 4, yaitu Rp2.299.800 ya. Sedangkan untuk yang ijazah S1 itu adalah di sini golongan 9 ya, yaitu Rp3.203.600. Inilah untuk yang gaji pokok. Tentunya nanti kita akan mendapatkan tunjangan-tunjangan juga ya. Ini sebagai contohnya, yaitu untuk P3K guru nih. P3K guru yaitu dengan gaji pokok Rp3.203.600. Ketika di sini tidak mendapatkan tunjangan suami atau istri dan juga nggak dapat tunjangan anak ya, dikarenakan di sini adalah lajang ya misalkan, nah seperti itu, maka di sini mendapatkan tambahan dari tunjangan-tunjangan ya, dari fungsional atau struktural, kemudian beras dan lain sebagainya, sehingga untuk jumlah kotornya adalah sekian ini. Nah, jadi ada Rp3.775.076 dan nantinya akan ada potongan-potongan yang nantinya juga akan kembali pada kita, seperti halnya misalkan BPJS, kemudian ada di sini potongan JKM, kemudian juga JKK. Hingga kalau misalkan teman-teman ijazah S1 di sini tidak menunjang anak maupun juga istri atau suami, maka minimal itu 3,5 juta itu nanti dapat teman-teman. Oke, demikian, semoga saja nanti segera terbit ya untuk SK P3K kita, sehingga kalau misalkan terbitnya di sebelum bulan Syawal, semoga saja nanti kita mendapatkan THR teman-teman. Terkait tentang aturan pembayaran THR nanti kita bahas pada video berikutnya ya.